Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Puji Tuhan. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan, haleluya. Dadah. Puji Tuhan. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Puji Tuhan, haleluya. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan, haleluya.
tak menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Senang lagi, aku sedih, aku berhilang. Ya Yesus sayang, ya sayang. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Seneng banget ya pagi hari ini kita boleh ketemu lagi pada ibadah sekolah minggu kita GPI Bukit Permai. Walaupun masih rekaman, semoga adik-adik semua udah pada bangun, melek, udah pada mandi dan semua udah seger ya teman adik-adik. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kakak undang bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, dengar dia panggil nama saya. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita lebih dalam lagi. Adik-adik dipersilakan untuk duduk ya. Kita angkat satu lagu pujian, Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Di akhir lagu ini kita akan masuk ke dalam doa pembukaan kita berfirman itu. Terima kasih.
kita satu dalam doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita lebih dalam lagi. Namun sebelumnya kita akan mengundang Kak Rem untuk masuk. Namun sebelumnya kita akan mengundang Kak Rina untuk membawakan kita ke dalam doa penyerahan kita. Kita angkat satu lagu pujian, Bapakku datang padamu. lipat tangan, tutup mata, ikuti setelah kakak. Tuhan Yesus, kami bersyukur, pagi hari ini, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami semua anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat, ada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia, dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, pagi ini semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini, berikan kami Tuhan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu di hati kami, supaya kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Kami boleh mendengar firman Tuhan, menghafalnya dan melakukannya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami dalam hari-hari kami yang mengikuti belajar online. Tuhanlah yang memberikan
kepintaran dan kepandaian bagi kami. Sebab Engkaulah Tuhan, sumber pengetahuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang tidak seberapa jumlahnya, namun kami percaya Tuhan, boleh dipergunakan untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar, biarlah itu kami boleh mengerti, kami pahami, kami hafalkan, dan kami lakukan oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani hari ini, Tuhanlah yang memberkati. Seluruh umat-Mu Tuhan, GPI Bukit Permai, dan seluruh hamba Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhanlah yang memberkati. Ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita udah berdoa dan saatnya pada pagi hari ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Semua adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya di tangan kanan. Sambil mempersiapkan persembahannya, kita angkat satu lagu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Sudah di akhir penghujung acara, kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bang Sakap Aritonang untuk mempersiapkan pada mendengarkan firman Tuhan ini. Saya undang adik-adik untuk boleh bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, firman itu ada di hatiku. Buah berbuah
silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Semuanya pada semangat memuji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu kembali untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau minggu yang lalu Bang Baharu telah menyampaikan firman Tuhan dari Amsal, tentunya pasti hafal semua ya. Sudah hafal? Dan pada pagi hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan dari Amsal juga. Memang firman Tuhan yang kita pelajari setiap minggu demi minggu selalu baru. Oke, kita buka, langsung saja kita buka firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah tertib, seperti yang disampaikan kakak-kakak dan abang-abang, tidak boleh lari-lari ya. Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Kalau minggu yang lalu Amsal 25, Amsal 16 ayat 25 ya. Kalau sudah ketemu, saya akan baca, ikuti. Amsal 3 ayat 7. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Puji Tuhan. Ya. Seperti biasa, Bang Sakap yang paling ganteng, tidak ada gerakan, ya, bikin gerakan masing-masing, ya, bikin ekspresi, gaya, pokoknya yang paling terbaik dan yang paling gokil, ya, bikin gerakan masing-masing, nanti buatkan video dan juga foto pas mengikuti ibadah, ya, dikirimkan untuk kakak-kakaknya. Firman Tuhan ini kita belajar daripada kitab Amsal yang ditulis. Ayo, siapa yang menuliskan ini? Tahu dong? Ayo, yang di Malaka? Obed, ada enggak? Apa masih tidur? Unedo? Siap. Oh iya, ada orangnya. Tania? Wah, Tania masih golek-golek. Yang di bola Sre? Ayo. Wah, siap. Yang di markas? Wah, siap. Apalagi markas. Ayo, siapa yang menulis kitab Amsal ini? Ayo. Salomo. Temangnya Bang David. Anaknya David. Ya, itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya. Oke, kita belajar dari kitab Amsal ini yang ditulis oleh Salomo, ya. Jadi kita belajar, tahu dong cerita Salomo, seperti apa kehidupan Salomo ketika dia hidup di zamannya. Dia adalah seorang yang sangat kaya raya, orang yang mempunyai harta yang melimpah. Siapa mau jadi kaya? Wah, semua. Dia menjadi orang yang paling hebat di zamannya. Dia orang yang punya banyak ternak, apalagi istri banyak sekali. Siapa yang mau banyak istri? Gak ada dong, gak ada. Anak kecil masa istri yang dipikirin. Biarin aja mereka yang mikirin istri-istrinya. Anak sekolah minggu mikirin belajar, mikirin makanan, mikirin jajan. Tapi berbeda loh, kehidupan Salomo ini sangat luar biasa.
dia menjadi orang yang sangat bijaksana, dia menjadi orang yang sangat pintar sekali, tapi disalahgunakan, ya. Tapi ada penyesalan loh. Ini penyesalan Salomo ini, sehingga ini muncullah tulisan ini. Dia menyesal. Ketika dia sudah jauh dari Tuhan, dia menyesal. Ternyata kekayaannya itu, kepintarannya itu sia-sia semua. Karena apa? Ada kesombongan di dalam dirinya. Makanya di sini kita belajar Amsal ini. Dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Pada pagi hari ini adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah masing-masing, kita belajar kata menganggap. Kita lupakan dulu kata bijak. Biarkan saja Salomo yang bijak, ya. Kita belajar dulu kata menganggap. Kata menganggap ini bisa disamakan dalam bahasa Indonesia, persamaannya, sinonimnya merasa, ya. Merasa pintar, merasa bijak, merasa cantik, merasa memiliki lebih sesuatu dari temannya, ya. Itu yang Salomo pada saat itu lakukan. Kata merasa ini ternyata kalau kita lihat sama halnya dengan ada sesuatu yang merasa dia agak sedikit sombong. Ya, Tuhan katakan melalui Salomo ini, janganlah menganggap diri kita ini apa tuh? Ya, bijak. Karena apa? Ada di dalamnya kesombongan. Anak-anak sekolah minggu GPI Bukit Permai harus menjauhi ini. Ya, harus menjauhi kesombongan. Kalau ada kalau dia pintar, kalau dia bijak, kalau dia memiliki sesuatu dari temannya, berbagilah dengan teman. Ya, terkadang seperti itu. Apalagi anak-anak sekolah yang sudah sekolah, terkadang sudah dilihat temannya. Katakanlah, apalagi sekarang belajar online, katakanlah belajar di sekolah, sudah dilihat temannya nggak bisa mengerjakan. Kadang ada orang, wah biarin aja dia bengkok sendiri, biarin aja dia bodoh sendiri. Cuek, itu sombong itu. Cuek, nggak mau mengajari temannya. Oh begini lo kawan, begini lo temanku. Ya, mencontek gak boleh, tapi diajarin dengan bagus, ya. Diajarin seperti ini caranya ya teman. Belajar seperti ini, 2 tambah 2 berapa, segala macam, 2 bagi 2 berapa. Tapi tidak boleh mencontek ya. Nah, seperti itu. Kalau Tuhan, karena apa? Hikmat atau kebijaksanaan itu atau kepintaran itu bukan milik kita. Tuhan yang berikan, ya. Tuhan yang memberikan, maka jangan disalahgunakan. Seperti itu dulu Salomo. Ketika dia pintar, bijaksana, kaya, mulai dia menjauh dari Tuhan. Mulai dia ogah-ogahan, mulai dia memerintah pada zaman itu dengan sukarela, tidak lagi maunya Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu GPI Bukit Permai tidak boleh seperti itu. Dikatakan di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya, takutlah akan Tuhan. Ini yang perlu, ini yang penting. Dulu sudah Bang Sakap khotbahkan ini, sudah Abang ceritakan ini, bagaimana anak-anak Tuhan, bagaimana anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, balita, pratama, madya menjadi takut akan Tuhan. Masih ingat khotbahnya Bang Sakap ini? Ingat dong. Kata takut ini tidak sama dengan seperti yang dulu Bang Sakap katakan, tidak seperti takut kepada hantu. Ya? Atau tidak sama dengan takut kepada orang gila atau preman, enggak. Takut ini kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Hormat itu seperti apa? Beribadah dengan baik, rajin beribadah, menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda, menghormati gurunya di sekolah,
mengikuti semua perintah orang tua, baik itu gurunya. Itu takut. Ini yang paling penting. Ini yang tidak dimiliki Salomo. Sehingga pada akhir kehidupannya dia menyesal. Makanya dia bilang, dikatakan sia-sia semua kekayaannya, sia-sia semua kepintarannya, ya, sia-sia semua apa yang dia miliki tanpa takut Tuhan. Gak mau dong seperti itu adik-adik? Enggak. Maunya takut Tuhan, yang benar-benar takut akan Tuhan, ya. Gak boleh seperti Salomo, ya, sehingga semuanya dia sia-sia. Jadi semua kita, apa yang kita miliki adalah dari Tuhan. Supaya itu tidak sia-sia, takutlah akan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, jauhilah kejahatan. Nah ini, orang yang takut akan Tuhan pasti menjauhi kejahatan. Supaya yang kita miliki tidak sia-sia. Nanti adik-adik sekolah minggu ketika sudah dewasa, ketika sudah sekolah, kuliah, apa segala macam, pintar, ya, kaya, tapi semuanya tidak sia-sia dan tidak apa ya? Ya pokoknya takut akan Tuhan aja lah. Jauhi kejahatan lah, ya. Jadi anak pintar. Jangan so pintar, jangan menganggap pintar dirinya sendiri. Jauhi kesombongan. Ya. Karena apa? Kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Nah itu. Gak boleh sombong. Anak Tuhan itu harus rendah hati. Anak Tuhan itu harus sopan, rendah hati. Pokoknya jauhi kesombongan. Jauhi kejahatan. Intinya harus takut akan Tuhan. Tapi harus sungguh-sungguh. Jadi pada pagi hari ini, ingatlah itu firman Tuhan. Adik-adik dimanapun pada saat pagi hari ini berada, ingat firman Tuhan ini. Nanti buat gerakannya, kirimkan video dan juga fotonya saat beribadah, ya. Supaya kakak dan abangnya tahu adik-adik benar-benar beribadah enggak. Kalau rekaman kan atau video bisa dikirim kapan saja, ya. Tapi kalau foto pas ibadah, kakak dan abang-abangnya tahu siapa yang beribadah, siapa yang tidak beribadah. Karena apa? Tadi Mang Saka bilang katakan itu adalah salah satu contoh anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari adik-adik kita langsung saja berdoa ya. Kita tutup mata, lipat tangan, jangan lari-lari ya. Kita berdoa. Tidak usah diikuti. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami tetap memuji, memuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, terkhusus pada peribadatan kami, sekolah minggu Gereja Pentakosta Sidang Bukit Permai. Kami telah memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, lewat sukacita, itu semua kiranya berkenan di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kami. Para pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru, kakak-kakak, dan juga adik-adik sekolah minggu seluruhnya, dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Kiranya lewat ibadah pagi hari ini, adik-adik diberkati menjadi anak yang pintar, anak yang bijak, anak yang takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Dan biarlah kasih dan penyertaan Tuhan ada di dalam hidup mereka masing-masing, ketika mereka berada di luar rumah mereka, di sekolah, di lingkungan mana saja Tuhan, mereka disertai oleh Tuhan. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, anak-anak yang senantiasa berhasil ya Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kami, kakak-kakak dan abang-abang yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhanlah yang memberkati sekecil apapun Tuhan pelayanan kami.
biarlah kami senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan dalam memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami masing-masing, sehingga benar-benar berdampak bagi adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu bertumbuh, berakar di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Berkati juga rekan-rekan kami yang tidak berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Biarlah mereka tetap disertai, diberkati oleh Tuhan. Terkhusus adik-adik sekolah minggu yang tidak bisa hadir, mungkin mereka sakit ya Tuhan, Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan. Jikalau mereka dalam keadaan malas, Tuhan Engkau berikanlah semangat, Engkau ketuk hati mereka. Biarlah di minggu berikutnya boleh mereka kembali memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, kuduskanlah seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Kita sama-sama doa penutupan kita, doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saya kembalikan untuk kakaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bang Sakap. Adik-adik boleh menghafalnya ya dari Amsal 3 ayat 7 tadi. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Sambil berdiri boleh, kalau adik-adik sudah ada beberapa orang, kita angkat satu lagu pujian, Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja.